Selamat pagi anak-anak. Ya, anak-anak, hari ini apakah dari kalian ada yang tidak hadir? Berapa orang? Dua orang. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar supaya apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat buat kita nanti. Ya, untuk itu Bapak meminta Naksiti untuk memimpin doa. Silakan berdoa. Untuk menambah semangat kita sebelum belajar, Bapak ingin kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu 17 Agustus. Ya, ada yang tahu lagunya? Oke, Sri, silakan Sri, Bapak minta untuk memimpin lagu 17. Number head together. Ada yang tahu apa artinya itu number? Kalau dalam bahasa Inggris, ya number itu artinya nomor. Ya, kalau head ada yang tahu? Head adalah kepala. Kalau number tadi nomor, kalau head kepala ya. Jadi kalau number head berarti nomor kepala. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nomor 1, yaitu dengan menyimak video siswa mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Kemudian kalian telah mempelajari tema 3 ya, tema 3 subtema 1, yaitu materinya tentang menemu yang mengubah dunia. Nah, sekarang kita belajar tentang subtema 2, yaitu tokoh dan penemunya. Nah, manfaat dari materi ini adalah dengan mempelajari materi ini, kalian mampu menemukan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi. Misalnya, sajikan sebuah teks, kalian mampu menemukan topik dari teks tersebut. Kalian mampu menemukan deret penjelas dari teks tersebut, serta kesimpulan yang ada dalam teks tersebut. Kemudian kalian juga mampu membuat rangkaian listrik sederhana. Ya, itulah gunanya materi ini kalian pelajari. Oke, namun sebelum belajar ya, Bapak ingin membagi kalian dalam 4 kelompok. Lagi-lagi kali ini kita belajar dalam kelompok ya. Nah, kelompok 1 namanya Al-Jubri, Sri, Sapridan, dan Indin. Seperti Bapak katakan tadi bahwa hari ini kita belajar menggunakan nomor kepala ya. Al-Jubri, mana Al-Jubri? Oke, kepala ya. Sri, ya, kalau nomor kepalanya dipakai. Tadi hari ini kita belajar tentang tokoh dan apa tadi? Tokoh dan penemuan ya. Kita belajar tentang tokoh dan penemuan dan apa lagi? Nah, di tokoh dan penemuan itu ada yang namanya teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu adalah teks ilmiah, yaitu teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi sesuai dengan kenyataan ya, atau sesuai dengan fakta ya.
penemuan televisi. Apakah itu fakta atau hanya kerangan? Ya, Siti. Fakta. Siti. Nah, kalau ada cerita yang menceritakan tentang penemuan televisi, apakah itu fakta atau hanya kerangan? Fakta. 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 Ya, Siti fakta. Yang lain? Fakta. Ya, fakta. Ya, yang nomor 3. Itu fakta atau kerangan? Fakta. Yang nomor 3. Fakta atau kerangan? Karangan. Ya, kerangan. Yang nomor 6. Fakta. Ya, fakta ya. Ya. Jadi tentang penemuan televisi, ya, tentang penemuan televisi itu adalah fakta. Nah, jadi cerita tersebut apakah termasuk teks eksplanasi atau bukan? Termasuk. Nah, yang lain dari cerita penemuan televisi itu apakah teks eksplanasi atau bukan? Ada yang tadi bilang termasuk teks eksplanasi. Ya, Siti teks eksplanasi. Yang lain? Tidak ada lagi? Ya. Jadi seperti Bapak katakan tadi bahwa teks eksplanasi itu adalah teks ilmiah, ya. Teks yang menceritakan sesuatu yang terjadi sesuai dengan fakta atau kenyataan, ya. Jadi kalau penemuan televisi itu kan fakta, ya. Ya, jadi itu teks eksplanasi atau bukan? Ya, teks eksplanasi ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja, ya. Ya, jadi perhatikan ke depan. Jadi semuanya sudah dapat LKPD, ya? Sudah dapat semua? Sudah ya? Nah, coba kalian buka yang begini, halaman ini, ya. Ya, ya ada nama. Ya, itu di dalam kotak yang kuning paling atas ada nama. Di situ adalah nama kalian, ya. Kemudian ada nama kelompok, ya. Jadi mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 Bapak namakan itu kelompok topik, ya, sesuai dengan materi kita. Kelompok 1 itu kelompok topik. Nah, di bawahnya ada namanya petunjuk pengisian. Nomor 1, baca dan ikuti setiap langkah kegiatan pada LKPD, ya. Yang kedua, berkonsultasilah dengan guru ketika kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Kalian putar videonya. Ya. Ya, silakan. Teks eksplanasi ya, yang mana paragraf pertama merupakan pernyataan umum, yang kedua adalah kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama menyebutkan topik. Jadi kabel yang pendek seperti ini dihubungkan dengan titiknya, misalnya seperti itu. Tinggal dilihat saja.
meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan jawaban kalian ya, jawaban atas masalah-masalah yang ada di dalam LKPD yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, kalau begitu kita mulai dari, sudah siap presentasi? Siap ya? Siap. Bapak cek satu-satu. Kelompok 1 siap? Semangat, siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 Kelompok 4. Kalau begitu Bapak mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan. Tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet, medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Silakan diperhatikan hasil praktik teman kalian ya. Teman-teman, ini hasil praktek kami. Ya, teman-teman sudah dilihat ya? Ya. Ya, jadi kelompok 2 siswa nomor 1, bagaimana tanggapan kalian tentang hasil praktik dan jawaban teman kalian? Baik. Sudah baik ya? Ya, kelompok 3, bagaimana tanggapan kalian tentang jawaban teman kalian dan hasil praktiknya? Siswa nomor 15. Sudah baik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi jawaban kalian yang ada di LKPD itu sudah benar ya. Mulai dari topik masalah, dari penjelas dan kesimpulan ya. Topik masalah itu adalah hal yang dibahas di dalam cerita ya. Kemudian dari penjelas apa? Yang menjelaskan tentang topik yang telah dibahas ya. Kemudian kesimpulan itu adalah sebuah kalimat ya, sebuah kalimat yang mewakili dari seluruh cerita dari mulai paragraf 1 sampai yang terakhir ya. Jadi kesimpulan itu mencakup seluruh isi cerita. Nah, jawaban kalian tadi itu sudah benar dan hasil praktik kalian juga itu berfungsi dengan baik. Anak-anak, Bapak akan membagikan soal tes evaluasi ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kalian pelajari ya. Dan soalnya silakan dijawab dengan baik dan benar. Baik, anak-anak, silakan dijawab soalnya ya. Tugasnya soal tes evaluasinya silakan dikumpul bersama jawabannya. Ya, lanjut. Titik. Ya, nomor 9. Ya, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kalian pelajari, apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan? Ya. Sudah jelas? Ya. Paham? Pelajaran kita hari ini, apakah hal-hal yang menurut kalian kurang? Tiada. Tiada. Tahu berarti ada yang kurang. Kalau dari model pembelajarannya, apakah menyenangkan? Menyenangkan ya? Alhamdulillah. Nah, namun ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan ya. Nanti ketika presentasi depan, tolong jangan main-main ya. Ada saatnya kita main-main, ada saatnya kita serius ya. Semuanya punya waktunya masing-masing ya. Jadi nanti ke depan, kalau presentasi depan, harap serius. Bisa dipahami? Bisa. Punya tugas kalian di rumah ya. Nah, tugas yang pertama itu adalah 1. Buatlah 1 teks eksplanasi ya. Jadi tugas kalian pertama yaitu membuat teks eksplanasi 1 ya. Kemudian tugas yang kedua adalah
tuliskanlah kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik paralel. Jadi rangkaian listrik paralel yang telah kalian buat, tuliskanlah kelebihan dan kekurangannya. Ya? Oke, bisa paham? Kelompok itu. Ya, tugasnya individu, bukan kelompok. Ya, tugas masing-masing. Nah, silakan sebelum kita pulang, ya, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk itu Bapak meminta anak Siti untuk memimpin doa di depan kelas. Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah mengikuti